Alhamdulillah masih bersama kami di sini dalam program Tapari Tausiah pagi hari langsung dari Hotel Maxon Jalan Taman Maka Pahlawan. Dan sesuai dengan tema kita hari ini yakni tema Tausiah nikmat yang terlupakan oleh Ustadz kita. Ya baik, kalau begitu kita langsung kembali melanjutkan tausiahnya. Tafadhal Ustadz mengenai temanya. Tadi pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa arti sebuah kesehatan, kenikmatan itu terkadang baru bisa terasa ketika berkurang atau hilang dari kehidupan kita. Selama apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita berjalan seperti biasanya, terkadang kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sering sekali dalam Al-Quran mengingatkan pentingnya untuk bersyukur. Dalam sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Arti atau makna dari ayat ini, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur dalam artian kita jaga seluruh apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, la azidannakum, maka Allah akan tambah kenikmatan tersebut. Ini kalau kita pandai bersyukur. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang yang tidak pandai bersyukur, inna 'adzabi lasyadid, maka sungguh azab hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amatlah pedih. Ya. Itulah sebabnya sudah seharusnya kita menjaga dan mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ya. Lawan dari sehat adalah sakit. Ya. Secara alamiah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kepada kita dua unsur utama dalam hidup ini. Ada yang disebut dengan unsur jasmani, ada juga yang disebut dengan unsur rohani. Ya. Terkadang banyak di antara manusia yang kehilangan keseimbangan antara dua unsur ini. Contohnya berbicara masalah jasmaninya, kita lihat orang dalam sehari makan 3 kali. Ya. Ada juga yang lebih Ustaz. Ada juga yang lebih ya, betul. Sampai obesitas ya, sampai beratus-ratus kilogram ya. Mandi 2 kali, ya. Membeli pakaian yang bagus, ya, aksesoris yang mahal, dan sebagainya. Pokoknya kalau masalah dunia tidak ada habisnya untuk di jasmaninya kan. Mengejar terus ya. Diisi, dihiasi semua kehidupannya untuk hal-hal jasmani. Itu kalau jasmaninya, tapi pernahkah kita lihat orang yang sesibuk itu dalam mengurus rohaninya? Ya. Caranya bagaimana? Yang pertama, memperbaiki rohani itu diantaranya mengisi otak kita dengan ilmu agama. Mengisi ilmu agama. Kemudian berikutnya adalah dengan senantiasa memperbaiki akhlak kita. Apakah akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada lingkungan sekitar, atau akhlak kepada diri sendiri. Ya, ini cara memperbaiki rohani itu. Itu kalau berbicara masalah kesehatan. Ya, sebaliknya berbicara masalah sakit. Ya. Coba kita lihat kalau orang sakit jasmaninya, sibuknya, fisiknya cemasnya, ya Ustaz ya, fisiknya ya. Ya, fisiknya. Sibuknya bukan main. Kesana kemari cari uang, pinjam uang untuk pergi berobat di puskesmas. Tidak sembuh, pergi lagi ke rumah sakit daerah. Ya. Tidak sembuh, pergi lagi ke provinsi, rumah sakit spesialis dan seterusnya. Pokoknya kalau fisiknya yang sakit, dia sibuknya, cemasnya bukan main. Ya. Tapi coba kita lihat kalau ada orang yang batinnya yang sakit, rohaninya yang sakit, ia tidak secemas itu. Padahal kata Imam Al-Ghazali,
dia itu merusak dunia dan menghancurkan akhiratnya. Ya, ini perbedaan di antara keduanya. Ya. Ada 3 perbedaan antara penyakit jasmani dan rohani. Disebutkan dalam kitab Mau'izatul Mu'minin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Perbedaan yang pertama adalah penyakit jasmani atau fisik ini obatnya, dokternya di mana-mana. Apalagi di zaman yang semakin canggih ini. Apa sakitnya, ada obatnya. Ya. Contohnya, sakit gigi, ada dokter spesialis gigi. Ya. Penyakit kulit, ada juga Spesialis kulit. spesialis kulit. Iya. Dokter obat mata, ada juga dokter spesialis mata. Dan segala macam penyakit jasmani ada obatnya, ada dokternya. Tapi kata Imam Al-Ghazali, penyakit rohani itu obatnya hanya 2. Apa? Agama dan kesadaran orang yang punya penyakit yang mampu mengobatinya. Allah. Ya. Susah mencari obat yang mampu menyembuhkan orang yang takabur. Ya. Susah mencari obat yang mampu menyembuhkan orang yang kikir, orang yang bakhil. Ya. Hanya agama dan kesadaran orang yang punya penyakit yang mampu mengobatinya. Ya. Caranya bagaimana? Dengan senantiasa riyadhah atau latihan-latihan dari penyakit rohani yang kita miliki. Contohnya, orang yang takabur. Kita yakini bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Dan kita latihan terus, berusaha untuk rendah hati dari hal-hal yang kita takaburkan tersebut. Begitupun orang yang pelit, misalnya orang yang kikir. Kalau Kita- bahasa Arabnya apa Ustaz? Bakhil. Bakhil. Bakhil, ya. Bakhil. Ya. Orang yang bakhil ya harus sadar dan berusahalah untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena sejatinya apa yang kita miliki di samping itu adalah milik kita, itu pun adalah milik orang yang lain. Allah berpesan, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di antara harta yang kita miliki ada hak-hak orang lain, apakah dia meminta ataupun tidak meminta untuk menjaga kehormatan yang dia miliki. Masya Allah. Ini kita jeda break dulu Ya. Ustadz ya. Kita akan kembali usai yang satu ini. Tetaplah bersama kami dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari di Net TV Sulsel.